Ya, Yes. oke kita slide Thank you. apa? Share, share slide. Nah, Hilman boleh sebelumnya di-share screen, Hilman? ya share slide. Sebelumnya saya mau tahu dulu nih, Ko Hendrik sama Ko Edi ini pernah berhubungan dengan bank nggak dalam proses pinjam meminjam uang ataupun lembaga-lembaga keuangan lainnya? Boleh tahu nggak? Pernah punya pengalaman? Saya Oh, pernah pernah ambil ambil kurda kur, untuk ya. 2 tahun aja. Gimana? Kak boleh boleh on mic-nya kok. Kita diskusi-diskusi kok. Oh, Bank BRI ya, kur tuh BRI. Itu waktu itu bunganya berapa? Rate-nya berapa? Murah itu kalau nggak salah kur tuh. Nilainya apa? Rate-nya berapa? Jumlahnya berapa? Terus dia ada jaminan nggak? Oh, kalau Ko Edi belum pernah. Nah, ini biar biar nanti tahu aja. Nah, kita mau dengar dulu dari Ko Halo, Hendrik. Yes. Nah, Nah, dulu gimana? malam kok. ya Malam-malam. selamat malam. Saya pernah ambil, kalau saya pakainya 2 tahun aja untuk nilai 50 juta, Mm-mm. tapi bunganya 6% ya kalau nggak salah ya. Tinggi ya. Oke. Tapi per tahun 6% itu, Oh, 6 tahun per tahun. Oh, murah, murah, murah. iya. Murah sekali. Oke. Iya, setelah itu kan dia ada kenaikan ya. Tapi Mm-mm. kenaikan berikutnya itu saya nggak pakai, dipakai papa saya, tapi tetap pakai nama saya gitu. Oke. Setelah itu tutup sih udah. Dua Provisinya tahun berapa? udah. Hah? Provisi, 50, provisinya 50. Nggak lima ada puluh yang ribu. nggak kena biaya, cuma kena kayak biaya blokir aja ya kayaknya ya, sama biaya Oh, asuransinya 150 ribu ya, oke, asuransi. oke, Heeh. oke. Sama Nggak pakai biaya jaminan ya? blokir BPKB mobil Oh, itu BPKB sih. mobil. Heeh. Oke, BPKB oke. mobil bak gitu. Heeh. Oke, ada Gitu aja. jaminan berarti. Oh, 50 juta jaminannya BPKB mobil sih. Bener Tapi tuh mobil BRI ini itu. sih mobil bak, mobil los bak gitu. Ya, ya, tapi Iya. nilainya tetap lebih tinggi dari 50 juta itu. Iya. Oke, Iya oke, oke. betul. Iya. Oke. Sekarang 50 juta sih gestun aja. Udah bisa itu. Oh, saya justru saya nggak terlalu berminat sama ambil apa kartu kredit itu, saya nggak mau pakai sampai sekarang, udah tutup sih, udah saya menghindari riba sih. Menghindari riba. Tapi bener ya. Jadi kalau kita nggak ngerti muter, jangan coba-coba berhubungan dengan lembaga kredit. Karena begitu kesangkut, itu apa ya, ngebelitnya ngeri sekali. Nah, apa? Saya hanya mau kasih edukasi sedikit saja terkait bagaimana supaya bisa lolos kredit. Ya, kalau kita lagi pas nggak butuh, nggak butuh. Kalau lagi pas butuh itu kadang-kadang kita nggak pernah tahu ya. Nah, eh, lembaga keuangan itu adalah lembaga yang apa namanya sudah berusia ratusan tahun. Mereka punya sistem segala macam, udah mateng sekali lah. Bagaimana apa namanya mengamankan pinjaman, mengamankan bahkan nasabahnya. Oleh sebab itu, kenapa bank mereka memberikan ada plafon karena mereka ingin memastikan bahwa yang minjem itu dapat juga mengembalikan. Jadi apa namanya kadang-kadang kita butuhnya nilainya lebih tinggi daripada kemampuan bayar. Nah itu bank nggak mau karena mereka sudah punya database. Mereka sudah punya database, punya algoritmanya bahwa seseorang itu mampu membayar apa tidak. Nah, oke. Nah, yang saya akan ceritakan di sini itu bukan spesifik bank, tapi pada umumnya cara berpikir orang bank atau lembaga keuangan itu adalah memberikan kredit. Oke, next slide. Nah, hari ini realita hari ini ya, bahwa UMKM itu menyumbang kurang lebih lah 60% dari ekonomi nasional. Nah, tapi 70% kurang lebih ya, itu sulit sekali mendapatkan akses pembiayaan. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak
Kenapa UMKM itu sulit sekali mendapatkan akses pembiayaan? Yuk, silakan. Kalau mau tahu, saya pengen dengar nih pemahaman teman-teman gimana. Kenapa kok sulit sekali? Oh, ini ada baru masuk lagi nih. Oh, Hoksun. Ya. Ini juga orang Ayo. Wihara juga sih kok. Nah, resiko gagal bayar tinggi. Ya oke benar, tapi bukan ini. Bukan ini yang menjadi prioritas pertama. Ya menyebabkan Karena mereka UMKM. limitnya yang mau yang di request lumayan besar kali ya kok ya. Lebih tepatnya di slide berikutnya. Next. Next slide. Nah, kenapa sering ditolak? Nggak ada jaminan. Jadi, em, jaminan ini sebetulnya berfungsi juga untuk memastikan bahwa sebuah pinjaman itu dapat kembali. Tadi Ko Hendrik udah kasih contoh ya, BPKP mobil apa, bak ya. Padahal ngambilnya hanya 50 juta. Tentu mobilnya itu lebih tinggi biasa nilainya. Lalu laporan keuangannya tidak jelas. Jadi teman-teman yang di UMKM, kalau sekiranya berminat untuk mengambil pinjaman atau mengambil modal kerja lah saya sampaikan ke lembaga keuangan, itu laporan keuangannya harus jelas. Rekening banknya mesti apa uang masuk, uang keluar itu mesti clear. Ini kayak kayak kita mau urus visa aja. Kalau urus visa kan juga gitu. Disuruh kirimkan rekening bank yang saldonya ada nilai tertentu lah. Terus kemudian aktif. Nah, itu baru bisa dapat visa. Nah, bank juga begitu. Nah, karena UMKM itu pencatatannya itu jelek. Tapi hari ini untunglah udah banyak aplikasi-aplikasi yang bisa mencatat keluar masuknya uang. Nah, kenapa ini penting? Bank ini memastikan bahwa kita itu punya punya penghasilan untuk membayar pinjaman. Seringkali orang pakai pinjaman dianggurin ke bank, niatnya sebenarnya nggak mau bayar. Jadi kayak jual asetnya ke bank dengan harga murah. Itu sering sekali terjadi ya. Nah, ketiga, jejak digital minim. Jadi kalau katakanlah saya punya bisnis, sekarang kan udah zamannya sosmed, zamannya digital ya. Bisnis yang kita jalanin itu tidak dapat terekord, apa jejaknya nggak ada. Kita bilang kita mau minjem untuk mengembangkan bisnis kafe, tapi kafenya mana? Apa jelas nggak rekam jejak bisnisnya? Nah ini juga sulit. Nah, keempat, itu ada begitu banyak sekali formulir yang harus diisi. Nah, kalau sudah menikah, biasanya pasangan harus apa namanya ikut mengetahui macam-macam lah, pokoknya banyak sekali. Nah, kelima, nah tadi saya sudah sebutkan transaksinya tidak tercatat. Kadang-kadang udah pakai cash lah, atau bentar transfernya ke ke nomor rekening ini, bentar ke nomor rekening yang itu lagi. Nah, itu sulit sekali untuk melacak. Bank, bank atau lembaga keuangan manapun itu selalu melihat dari lima hal ini. Kita jangan ngomong tentang bank atau lembaga keuangan. Kalau kita mau ngajak teman untuk investasi saja, lima hal ini biasanya pasti ditanyain. Ya, kalau yuk kita join bisnis yuk, pasti tanya, benar nggak? Bisnisnya apa? Kemudian ada laporan keuangannya nggak? Ada jejaknya nggak? Nah, baru orang mau invest. Nah, kalau ada orang mengajak kita invest pun, kita pun harus punya cara berpikir seperti bank. Karena hari ini banyak sekali cincai-cincai akhirnya jadi ribut. Nah, oke, next slide. Nah, ini hanya flow saja. Flow apa yang dilakukan oleh para lembaga keuangan dalam mengecek alurnya seperti apa. Satu, yang pasti mereka cek identitas KTP Anda. Ya, ada KYC sekarang lembaga-lembaga keuangan ini sudah terhubung dengan Dukcapil.
Kenapa terhubung dengan Dukcapil? Banyak sekali juga identitas palsu, ya. Nah, kalau udah connect ke Dukcapil, apalagi kalau IKTP, kita nggak bisa bohong. Kalaupun mau nipu, lebih sulit lah daripada zaman dulu. Ya. Kemudian, nah ini balik lagi, dia cek usaha dan arus kas. Maksudnya gimana? Bisnisnya ini omsetnya 50 juta, bagaimana perputaran setiap harinya? Jangan cuma tiap bulan ada yang transfer 50 juta terus selesai. Wah, ini mah bukan bisnis ini. Ada hengki-pengkinya. Jadi mau lihat nih, hari pertama 5 juta, hari kedua 10 juta, nanti keluar uang lagi, terus keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Nah, dia mau tahu eh, cash flow-nya seperti apa. Nomor tiga, sekali lagi mereka akan cek agunan jika ada. Tapi hari ini banyak sekali apa ya, kredit tanpa agunan, nggak pakai agunan, tapi bunganya mencekik leher. Setahun bisa 35%, 36%. Tapi ya itu resiko yang mereka harus tanggung karena tidak ada agunan. Lalu empat, nah ini teman-teman hati-hati sekali dengan kredit macet, kredit yang apa ya, nyangkut. Karena hari ini sudah ada namanya Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan, namanya SLIK. SLIK ini kalau nama kita, KTP kita dimasukkan, itu bisa keluar datanya. Kita nunggak apa tidak. Nah, hari ini kebetulan kan saya juga apa namanya ngisi lah ya di wihara itu untuk membantu apa namanya pranikah, khusus pranikah. Dulu hanya cukup ngecek apa cek kesehatan ya. Ini sehat dah kedua belah pihak ini untuk menikah. Tapi hari ini ada cek slik. Jangan sampai setelah menikah terkaget-kaget mertuanya atau mantunya kena pinjol. Nah, ini juga hati-hati. Ya kalau kalau teman-teman punya perusahaan, punya karyawan, Anda harus cek karyawan Anda. Apa nggak ada nyangkut nggak? Takutnya kalau mereka nyangkut, ada bisa terindikasi korupsi nanti di perusahaan. Ya. Kemudian bank juga akan bertanya apa tujuan dari pinjaman ini, mau dibuat apa? Dan dia cek kemampuan bayarnya ada enggak. Nah, ya. Oke. Nah, next slide. Nah, berikutnya, bagaimana kalau seandainya saya tuh nggak punya jaminan aset, saya nggak punya tanah, saya nggak punya rumah, mobil pun nggak ada nggak alternatif apa namanya untuk aset alternatif lah yang bukan hanya tanah. Kita bisa gunakan juga piutang dagang. Kita kasih lihat, saya ada piutang dagang dari si A yang nilainya segini dan dia pasti bayar. Nah, saya ada jaminan ini. Atau kita punya persediaan barang yang apa ya, persediaan barang yang maksudnya lancar ya. Bisa misalnya kalau Anda punya beras, tuh lihat gudang saya ada stok beras, saya butuh modal kerja untuk muter. Saya butuh uang untuk beli dari petani. Nah, kalau lagi panen, harga lagi murah, ya, saya bisa beli dari petani. Tapi saat ini saya nggak kurang cash, tapi saya punya persediaan. Nah, silakan dilihat. Nah, atau PO. PO ini adalah purchase order yang apa ya, barangnya belum dikirim, tapi saya udah pegang. Makanya saya butuh butuh uang ini untuk ngambil barang untuk memenuhi order ini. Nah, terakhir reputasi digital, transaksi di QRIS, di KRIS. Nah, hari ini KRIS transaksi rekap apa ya arus kas transaksi Anda dengan KRIS itu juga dapat digunakan untuk membantu Anda menjadikan sebagai aset alternatif untuk mendapatkan pinjaman. Oke, next slide. Nah, ini kurang lebih sama ya. Langkah sederhana, Anda perlu siapkan laporan keuangan yang sederhana. Apa maksud laporan keuangan sederhana? Laporan berapa penghasilan Anda, berapa biaya yang Anda butuhkan dalam operasional. Nah, nanti kan kurang lebih ketahuan tuh. Dia seperti laporan rugi laba. Lalu
Hari ini banyak transaksi itu udah pakai digital, udah nggak pakai cash lagi. Ada bagusnya nggak? Ada. Jadi tercatat, ya. Kemudian Anda perlu punya proposal usaha ringkas, ya. Bisnis Anda apa? Bagaimana cara bisnis Anda bekerja? Bagaimana flow dari customer journey Anda? Ya, jadi orang jadi tahu, oh bisnisnya rupanya hanya lewat-lewat aja. Dia ambil dari petani, harganya berapa, dia apa ya giling dulu, kasih value value add on lah, dikasih merek, dikemas sehingga nilai jualnya menjadi apa. Terus jualnya kemana? Siapa pelanggannya? Keempat, ini penting, bergabunglah dalam koperasi atau komunitas. Biasanya hari ini em, lembaga keuangan itu bertanya siapa siapa avalis. Avalis itu namanya penjamin. Nah, sebuah komunitas atau koperasi biasanya berani menjamin anggotanya karena kan dia udah tahu. Nah, hari ini kalau Anda bergabung dalam komunitas, dalam koperasi, ya, dan Anda aktif berbisnis, ini dapat dijadikan untuk eh, apa ya, membantu Anda dalam mendapatkan kepercayaan dari lembaga keuangan. Tapi kalau CD bisa nggak ya menjamin orang pinjam uang ya? Kayak belum bisa ya, terlalu bahaya ya. Nah, kelima, sekali lagi pinjaman Anda untuk apa mesti jelas. Ya, oke, next. Ini saya ngomong yang sederhana-sederhana aja. Sehingga teman-teman punya wawasan. Suatu hari kalau mau ngembangin bisnis, kan kita bukan selalu harus pinjam uang ke lembaga keuangan. Bisa aja kan juga butuh ke perseorangan. Nah, kita bisa gunakan itu juga itu untuk mengajak orang lain untuk invest ke bisnis kita. Nah, kita bisa pinjam kemana aja selain ke bank. Ini ada opsinya. Fintech lending, itu peer to peer, pinjol. Sebenarnya pinjol itu sebenarnya bukan negatif, netral-netral aja. Tapi karena banyak kasus, kata pinjol itu jadi negatif banget. Nah, contohnya fintech lending itu Indofan, banyak sekali ada ratusan perusahaan. Biasanya pinjaman yang nilainya hanya maksimal 2M itu dapat dilayani oleh fintech, fintech lending peer to peer. Tapi kalau di atas 2M itu bisa ke SCF. SCF itu adalah security crowdfunding. Nah, contohnya S-Fund. Ini bisa maksimal sampai dengan 10 miliar. Ya, kalau peer to peer itu hanya bisa sampai 2 miliar, SCF itu bisa sampai 10 miliar. Nah, atau bisa pinjam ke pemerintah. Itu ada KUR, ada PIP. PIP itu adalah Pusat Investasi Pemerintah. Nah, biasanya bunganya rendah dan apa namanya relatif lebih mudah kalau Anda melengkapi berbagai persyaratan yang tadi saya sampaikan. Ya, cenderung lebih mudah lah karena ini kan tujuan pemerintah untuk bantu muter gitu loh. Oke, next slide. Nah, ini saya ada contoh kasus ya, bagaimana UMKM itu naik kelas. Misalnya yang pertama ini, ada warung, ada warung. Warung ini kan kadang-kadang butuh modal kerja yang nggak banyak. Setiap hari dia butuh untuk beli sayur, beli macam-macam, beli barang itu. Setiap hari kira-kira 3 juta, maksimal juga 5 juta. Nah ini kalau dia punya catatan, catatan apa ya, transaksi pelanggannya beli, beli ke warungnya membeli sesuatu, itu kan ada omsetnya. Nah, kalau omsetnya itu melebihi nilai pinjaman, nah Anda bisa akses pakai fintech, itu lebih cepat. Jadi nggak dicek lagi KTP lah apa, ya tetap dicek, tapi nggak seribet bank lah. Nanti mesti ke komite audit, apa ke komite kredit lah, dikasih apa enggak lah, itu panjang sekali. Padahal Anda udah butuh uang. Nah, ini penting, ya, menarik ya. Cukup dengan catatan transaksi kris, Anda bisa ajukan pinjaman untuk modal kerja. Nah, contoh kedua, pengrajin batik. Pengrajin batik ini dia tergabung dalam apa namanya paguyuban biasanya kan. Paguyuban itu rame-rame eh, sama berbarengan kadang tukar-tukar barang. Nah, suatu saat
Dia dapat order, pengrajin ini dapat order bikin seragam dari suatu perusahaan. Nah, dia nggak punya modal untuk beli bahan yang lebih banyak. Apalagi pembayarannya dari perusahaan ini pakai tempo, nggak langsung dibayar. Nah, dia kan butuh waktu, butuh apa ya, butuh napas lah untuk beberapa bulan sebelum tagihan dari perusahaan itu turun. Nah, dia bisa pakai dana dari crowdfunding, ya. Jadi hari ini sepanjang bisnis teman-teman itu benar lah ya, benar ada pencatatan cash flow-nya, harusnya tidak sulit mendapatkan akses permodalan di lembaga keuangan selain bank. Nah, ya, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Jelas? Gimana? Oh, Ada itu pertanyaan? tadi ditanya kok itu BI checking yang dimaksud ya kok ya? Iya, BI checking. Dulu namanya BI checking, sekarang jadi Slick. Oh, Sekarang, sekarang jadi klik. sekarang jadi Slick. Betul. Klik. Oh ya, Wah, oke. Tadi kan juga ada sebutin tuh yang soal pinjol-pinjol. Itu juga ngaruh nggak sih kalau misalnya nih ada yang pernah pakai pinjol terus ternyata dia udah mau buka usaha ya istilahnya UMKM gitu. Ngaruh nggak ya di pencatatan yang di sliknya itu? kena. Biasanya mereka lapor. Oh gitu. Tapi kalau misalnya pembayarannya lancar, pasti masih Enggak. aman ya. Oh belum tentu enggak. Bukan, bukan. Yang masuk itu kalau udah kolek satu, kolek dua, kolek tiga, wah itu Oh, ketahuan. Ketahuan. Makanya saya bilang, hari ini database kita itu udah terbuka. Ada plus, ada minus. Plusnya apa? Kalau ada yang ngajak kita berbisnis, ya, ada karyawan, calon karyawan kita bergabung. Kita bisa BI checking dulu. Kita slick dulu. Jangan sampai nanti apa ya orang-orang ini bermasalah. Kalau kita tahu dia kolek 4, berarti kan dia itu dikejar-kejar debt collector kayak apa itu? Mana bisa kerja lagi dengan benar? Nah, ini hal koleknya yang sampai berapa kali? 3 sampai 4 Kak. Berapa kali maksimal ya? apanya? Maksimal di koleknya itu. Tuh, angkanya bukan maksimal. Kalau udah kolek Oh, kolek satu, berarti kan dia udah 2 bulan nggak bayar, udah 3 bulan nggak bayar. Seperti itu. Kalau punya kartu kredit kan biasa itu lancar nggak? Nomor satu, satu tuh lancar sekali. Dua tersendat, tiga, wah, dia ada sampai 6 kalau nggak salah. oh, oke, oke, oke. Ya ini kok Adi ada yang tanya sih dari Ko Hendrik. Mm-mm. S-Fund ini Surya Fajar Urun Dana apakah termasuk crowdfunding yang bisa atau menawarkan pinjaman dana? Iya, benar. Espan itu adalah security crowdfunding yang dapat memberikan dana sampai dengan 10 miliar. Nah, siapa yang memodali itu pertanyaannya? Kan begitu. Nah, kita itu bisa mengajak masyarakat untuk menjadi menjadi lender ke suatu proyek. Misalnya, Ko Hendrik mau buka apa ya misalnya buka bengkel mobil ya, mau perluasan bengkel mobil. Ada dua skema yang bisa ditawarkan. Satu, skema pinjaman dengan jaminan atau skema investasi. Saya mau lepas saham bengkel saya itu 20% kepada masyarakat. Nilainya 2 miliar. Nah, teman-teman atau pelanggannya Ko Hendrik yang sudah kenal Ko Hendrik, ih, rupanya lu butuh modal dan lu mau lepas saham lu dan gua lihat bengkel lu rame. Gua ikutan deh. Nah, itu bisa sekarang. Kalau zaman dulu kan pribadi-pribadi kan susah. Nah, ini sekarang ada platformnya. Dan setiap tahun itu bisa 2 kali transaksi. Jadi setelah 6 bulan nanti buka market lah. Oke, katakanlah tadi bengkel Hendrik, pemegang sahamnya 10 orang. Setelah 6 bulan kemudian, misalnya saya, saya butuh uang. Saya bisa jual kepemilikannya saya di bengkel Hendrik itu kepada 9 orang lainnya yang tadi jadi investor. Nah, ini security crowdfunding ini sebetulnya adalah eh, bentuk dari mini IPO. Oh, kalau jaminannya saham yang sedang menyangkut apakah bisa? Kalau tanya bisa apa enggak?
Bisa-bisa aja, tapi nilainya, misalnya saham yang nyangkut, nilainya waktu itu berapa? Wah, kalau terlalu berbahaya, nilainya mungkin hanya dihargai setengah dari saham yang sangkut tersebut. Bisa aja seperti itu. Oh ya, misalnya saya ada saham beli di 500 turun ke 450 juta. Terus mau dijaminkan, oh Nah, itu ada tim analisnya. Itu ada tim analisnya yang bisa memberi apa yang berani menerima jaminan seperti itu. Kalau tanya bisa nggak? Bisa, karena itu kan sudah berharga itu saham. Nah, cuman dihargainya berapa itu dia, ya. Lumayan kan saham tuh kan bisa dijaminkan itu. Asal jangan teguk aja. Jangan saham teguk ya. Saham teguk. Nah, bunganya itu tergantung, mesti lihat bisnisnya. Makanya saya bilang kalau mau pinjam uang tuh uang untuk apa? Jadi lihat proposalnya, dia lihat proposal. Yang pasti sih ya bunganya pasti di atas bank. Saya kasih tahu dulu, pasti di atas bunga bank. Gitu. Memangnya mau pinjam berapa ini Pak Hendrik nih, Ko Hendrik nih? Jadi pinjam uang untuk main saham itu ya? Oh, beli tanah. Oke, 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 oke. Kalau misalnya kayak beli tanah begitu bisa nggak ya sih kok? Kalau tanah kan anggaplah 2 M gitu. Oh, kalau beli aset Oh agak ini sulit ya. 400 juta Eh, lagi. kalau kalau peer to peer sama crowdfunding itu lebih ke investasi, lebih ke bisnis. Ini bukan untuk beli aset. Ini buat beli tanah nggak bisa gitu. Nggak bisa kalau untuk apa beli aset atau beli mobil tuh nggak bisa. Beli tanah, beli mobil nggak bisa. Tapi kalau diputer untuk bisnis itu bisa. Oh, jadi agak berbeda ya. Jadi benar-benar untuk pemutaran lah ya. Untuk bisnis, untuk bisnis berinvestasi gitu loh. Gitu. Ya, berarti balik lagi nanti kalau yang untuk aset tetap ke pilihannya mau nggak mau ke bank lah ya. Iya, iya, betul. Untuk kembali ke Tapi bank kalau dulu. untuk pengusaha sangat-sangat nggak mempan dong ya kok ya. Karena kan nih kayak Ko Hendrik ini kan termasuk pengusaha sih kok. Iya. Jadi untuk beli aset kan biasanya ke bank itu apa namanya kredit ya, kredit rumah, kredit saya atau kredit rumah, kredit macam-macam lah. Nah, Anda kan dan tentu kalau pakai bank untuk beli aset itu bunganya jauh lebih rendah daripada ke fintech gitu loh. Jadi memang mesti dilihat dulu proposalnya, baru bisa dijelaskan. Ini sahamnya bener 500 juta nggak nih? Mantap ini. Udah cut loss aja, pindah ke saham-saham yang lagi agresif. Tapi jangan main kripto ya. Tadi uangnya habis semua. Oke, next slide. Nah, ini kesimpulan. Kalau nggak ada agunan, kita bisa pakai piutang atau transaksi digital. Kalau kita belum nggak ada laporan apa ya perputaran toko, gunakanlah catatan manual atau pakai aplikasi gratis. Sekarang banyak kok, banyak sekali aplikasi-aplikasi seperti itu. Kalau bingung ngisi formulir, yuk minta bantuan teman-teman di komunitas. Hari ini juga banyak sekali. Bahkan apa namanya pihak banknya CS-nya itu bisa bantu karena mereka punya kepentingan kan. Nah, kalau ditolak bagaimana? Ganti cara, ganti lembaga, jangan menyerah. Ya, yang penting Anda harus tahu untuk apa pinjaman itu dipakai atau digunakan. Jangan gunakan untuk apa kredit usaha untuk konsumsi. Itu bahaya sekali, ya. Nah, kira-kira begitu sharing saya pada malam hari ini.
terima kasih juga tadi apa ya diskusi dengan Ko Hendrik ini mudah-mudahan dapat membawa pencerahan. Ini karena bidang ini sangat luas lebar sekali, saya hanya bahas yang umum-umum saja. Secara umum kita mau ngajak orang berbisnis saja, ngajak partner ya untuk membangun suatu bisnis pasti ditanya proposalnya seperti apa, bisnisnya seperti apa. Nah, jarang sekali orang tuh bikin proposal yang serius, cuma pakai pakai ngomong-ngomong aja gitu loh. Nggak bisa seperti itu. Kalau bisnisnya sudah jalan, kita harus bawa laporan keuangannya. Tuh lihat loh, buktinya sudah ada perputarannya. Nah, sering sekali keributan antar teman ya, yang berbisnis bersama, kongsi bersama itu yang itu. Pencatatan tidak ada, cincai, percaya aja. Nah, itulah yang menjadi awal rusaknya sebuah hubungan pertemanan gara-gara bisnis. Tapi ada juga yang dari bisnis nggak gitu kenal, lama-lama jadi saudara, jadi deket. Juga ada seperti itu. Ya, oke. Silakan. Ada pertanyaan? Oh, kalau kalau Espas itu mereka punya tim sendiri untuk margin trading. Nah, kalau Ko Hendrik mau bisa hubungin, minta Pak, minta teman-teman apa teman-teman di CD ini, GID CD ini untuk hubungi apa namanya Espas. Kan ada jaminan sahamnya di dalam. Minta minta margin gitu loh. Bisa. Jadi nggak usah harus minta tolong Espas, nggak usah. Bisa langsung ke Espas kok. Jadi minta tolong dihubungin aja. Dihubungkan. Free bunga. Nah, itu saya nggak tahu. Kalau urusan bunga dan lain-lain itu mesti nanya sama teman-teman di sekuritas. Itu apa di luar wilayah saya. Kalau apa one day trading harusnya kalau nggak sempat kepake dananya, nggak sempat kepake kan nggak kena bunga. Bukan beda divisi lagi, beda perusahaan. Perusahaannya berbeda. Gitu. Ya nanti hubungin aja lah, minta minta margin. Boleh nggak nih? Berapa dikasih marginnya? Nah, saya punya saham nilainya segini. Biasanya ada itu. Saya kan juga nasabah Espas. Saya punya. Saya juga dikasih margin 2 hari. Jadi jaminannya apa? Jaminannya saham saya. Pak Adi, kalau untuk perusahaan startup begitu yang baru mulai mana? Apakah bisa dapat pinjaman begitu? Bisa, bisa. Asal prospektusnya eh, dapat diterima. Biasanya, biasanya ya, kalau startup itu adalah pribadi-pribadinya udah mulai bisnis. Dia sudah mulai berbisnis, dia ada catatan income-nya, kemudian dia ingin expand lah, ingin ingin lebih lebih besar. Itu bisa. Tapi kalau baru ide, saya ada ide begini-begini, itu sulit, ready. Ya, menjawab ya. Oke. Ini banyak kok. Kami dapat proposal-proposal dari perusahaan-perusahaan yang apa UMKM ya, baru mulai startup lah. Tapi mereka itu sudah mulai secara pribadi mereka udah mulai. Dan ada track recordnya. Ada beberapa kemarin juga petani-petani kopi biasanya. Dia rupanya hanya main specialty di artisan kopi. Jualnya dikit tapi kualitas high quality punya lah, ekspor lah. Nah itu kita bisa terima. Dan kebutuhan modal mereka tuh nggak banyak, 2M. Tapi 2M tuh diputar terus. Nah kita terima. Dia punya track record.
Oke, ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Gimana, Bu Admin? Ya, thank you Ko Adi. Ini juga ada beberapa juga yang join nih, kayak ada Ci Diva dan Ko Alex nih. Dari Hmm. Cici Diva Diva, mungkin ada yang mau ditanya, Cici? Mm-mm. Karena hari ini kita Nah, lagi ada yang mau membahas ditanya? tentang S-Fund, atau boleh di-sharing mengenai tentang pinjaman atau yang pernah, oh ya nggak apa-apa, Ci, telah join, it's Nggak okay. apa-apa. Yang penting ada pertanyaan Kita nggak? Tadi sini kita, sambil diskusi-diskusi juga kok, Ci. Sambil mm-mm. sharing juga PNC. Oh, term and condition. Term and condition apa ini? Nah, boleh lebih jelas atau nyalain aja mic-nya? Eh, itu apa kan aku baru join jadi telat. Kalau Nggak ini apa. tuh kalau misalnya personal gitu syaratnya gimana tuh? Oke, personal mau pinjam berarti ya? Mhm. Oke, nilai pinjamannya berapa? Kalau misalnya di 50. Oh, lima Oh, puluh berarti berarti itu masuknya ke peer to peer, ke Indofan. itu peer to peer. Indofan. Nanti ditanya, em, 50 juta itu untuk apa? Nah, itu harus bisa dibuktikan. Saya ada misalnya contoh-contoh ya. Saya butuh ini untuk eh, nambah modal beli barang. Nanti ditanya, boleh lihat nggak? Bukan boleh lihat lagi. Tolong sertakan transaksi, bukti transaksi 6 bulan terakhir perputaran uangnya. Keluar masuknya gitu loh. Sehingga Hmm. bisa justify, ya memang gue butuh 50 juta gitu loh untuk perputaran. Itu aja, nggak ribet kok. Yang penting kita harus bisa buktikan bahwa kita punya catatan keuangan yang mencerminkan kebutuhan atas modal tersebut. Mungkin bisa Oh, bisa balik ke slide awal-awal deh, apa, Hilman. Jadi kita kasih lihat teman-teman apa pointer-pointer yang perlu teman-teman waspadai atau penuhi bila berhubungan dengan lembaga keuangan manapun. Terus, terus, terus. Nah, enggak, terus next. Enggak. Bukan. Next. Next lagi. Halaman 5. 6. Halaman 6. Nah, ini. Perlu ini. Dia laporan keuangan sederhana. berarti pun perlu ini ya. Ya, ya. Kalau kita bergabung dalam koperasi atau sebuah komunitas ya, itu biasanya lebih gampang. Karena apa? Ada komunitas ini yang menjamin bahwa benar ini orang adalah anggota komunitas kami, memang biasa terjadi transaksi. Jadi ada istilah itu avalis. Avalis itu adalah penjamin. Nah, biasanya lima Oh, hal ini, lima hal ini yang menjadi pilar lah. Nah, sepanjang ini 5 hal ini oke, mestinya nggak ada isu. Harusnya ya. Nah, tinggal berikutnya ngomongin bunga. Pasti bunganya akan lebih tinggi dari ke bank. Tapi kan bank kan ribet sekali. mm-mm. Gitu. Kalau karena kita butuh cepat kan, butuh cepat untuk muter yang short term, nah ini bisa dipakai. Fintech itu tujuannya untuk itu, untuk apa ya, mengatasi kebutuhan modal yang cepat, tapi orangnya tidak bankable gitu loh. Nah, di sanalah fintech berperan. Nah, karena mereka kadang-kadang tidak menerima jaminan, prosesnya cepat, bunganya lebih tinggi dari bank. Iya, karena risikonya juga lebih besar ya. Betul. Ya, Kalau kira-kira yang begitu. kartu kredit Pak Adi itu termasuk apa tuh? Kartu Biasanya kan kredit. ada yang 0% gitu. Mereka dapatnya Oh, dari mana tuh Pak? itu nggak bener 0% tuh udah ditambahin itu. Misalnya nih, ada merek TV.
0%. Itu sebetulnya dia apa ya, menggunakan dana promosinya untuk apa ya, menutup biaya bunganya. Kan ada beberapa bank juga kerjasama sama saya ya, untuk bikin paket tour. Dia mereka bilang kalau brand Bapak belum gitu terkenal, ya Bapak yang harus nombok selisih bunganya. Tapi kalau misalnya kayak Apple, iPhone yang udah orang banyak cari, bank kadang-kadang bersedia. Mereka yang menanggung biayanya itu. Jadi lihat-lihat kondisi. Kalau benar 0% itu nggak benar. Bohong itu. Itu gimmick marketing. Sesungguhnya udah dihitung. Cuma siapa yang nanggung gitu aja. Produsen yang nanggung atau banknya yang nanggung. Berarti konsumen yang diuntungkan kalau 0% gitu Iya, tiap bulan. benar. Iya, benar. Konsumen diuntungkan. Gitu. Kok ada pertanyaan kok di S-Fund berapa persen besaran bunganya kok? Espan lihat project ya, lihat project. Kadang-kadang begini, contoh-contoh. Yang punya uang kan bukan Espan, tapi eh, para lender apa namanya, lender lah, orang orang perorangan yang mau naruh uang. Kita selalu tanya, misalnya yang punya uang itu adalah Cidiva. Cidiva, ini ada Ko Hendrik nih, dia butuh uang, cepet tiaw. Lu mau lepas berapa? Nah, terus Cidiva bilang, oke boleh, gua deposito kan cuman dapat 5%, 7% deh. Nah, baru kita ngomong nanti ke Ko Hendrik, ada ini cepet nih, 7% mau nggak? Nah, kira-kira gitu. Karena fintech ini adalah platform dia. Dia menghubungkan orang yang butuh modal dengan pemodal. Ya, nangkep ya. Jadi, Ko Hendrik pun bisa jadi pemodal. Bukan biaya provisi istilahnya. Biaya administrasi. Kena biaya administrasi. Kalau kayak Indofan yang P2P-nya itu gimana kok? Kan kebetulan tadi Nah, kan ada Diva-Diva tanya ya. ingin Mm-mm. pinjaman 50 juta seperti itu. Nah, untuk informasi, coba masuk ke www.indofan.id. Karena Indofan itu sister company, beda divisi, itu beda perusahaan. Cuman saya memang ya tahu-tahu dikit lah. Kalau case-nya Cidiva itu kayak lebih cocok ke Indofan. Oh, pengen tahu detail. Eh, kalau pengen tahu detail nanti, oh, kalau 100 juta mending ke peer to peer. S-Fund itu mainnya gede. Setidak-tidaknya 5M. Karena ada biaya-biayanya. Kenaknya sayang gitu loh. Kalau 100 juta, 500 juta itu, boleh di bawah 2M, saya sarankan ke Indofan. Nah, itu ada syarat-syaratnya di websitenya. Oh, 5M. Oke. 5M itu mau buat apa? Bisnis, beli aset nggak bisa ya, saya udah kasih tahu kan. Ya, harus pakai jaminan. Harus pakai jaminan. Nah, kalau jaminan saham boleh nggak? Nggak bisa, harus tanah. Kalau untuk case S-Fund itu harus tanah. Perputaran bisnis, untuk perputaran bisnis boleh, tapi harus ada jaminan. Dan jaminannya harus tanah atau rumah. Oh, kalau bank itu ribet sekali, panjang prosesnya. Kadang-kadang, kadang-kadang orang nggak bisa ke bank lagi. Misalnya, waduh, bank gua udah nggak bisa pinjam lagi, udah habis plafon gua, gitu. Intinya tidak bankable lah. Ada orang tidak bankable. Kalau bawa ke bank itu pasti kena tolak. Nggak ada pencatatannya segala macam. Nah, kalau fintech dia masih ada kelonggaran lah, sepanjang secara logika mereka bisa terima, gitu. Kalau di Indofan ini berarti sudah bukan undernya SF apa masih ya? Masih, 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 masih. Oh, oke. Ya, soalnya kan saya lihat tadi di Indofan sendiri kan ada juga menerima pemberi ataupun penerima, sorry, maksudnya siapa Pemodal, yang meminjam pemodal dan modal pemin.
Ya, atau peminjam ya. peminjam juga pemodal. Mm-mm. Tapi nilainya maksimal hanya 2M. Oh, oke. Nah, tadi eh, Ko Hendrik pertanyaan sebenarnya bagus sekali ya. Tadi kan masih ingat nggak tadi saya bilang, S-Fund itu sebenarnya terima dua hal. 5M itu bentuknya pinjaman atau penyertaan modal. Jadi bisa berupa equity atau berupa pinjaman. Nah, ini mau yang mana dulu ini? Mau minjem atau mau ikut saham? Yang 5M ini. Ini kita pura-pura aja. Nah, kalau di bank nggak bisa. Bank nggak bisa, dia tidak nggak bisa. Oh, bang, saya mau pinjam apa 5M nih BCA. Nanti gua kasih lu saham 40%. Nah, itu nggak bisa. Kalau di fintech tuh bisa. Kalau penyerahan modal, apakah untuk itu oke? Ya, bisa. Jadi ada dua nih security crowdfunding. Bisa sebagai penyertaan modal atau bisa berupa hutang. Kalau hutang, dia harus ada jaminan. Memang jadi milik bank. Nah, jadi sebetulnya pemerintah mengeluarkan izin SCF itu tujuannya untuk apa? Untuk ini, dia kayak mini IPO. Hanya bedanya, dia hanya diperdagangkan sahamnya setahun 2 kali. Istilahnya itu eh, secondary market. Oke, kalau kita open semua laporan keuangan dan bisnis merugi, maka S-Fund siap menerima resiko rugi. S-Fund tidak menerima resiko rugi karena kita hanya platform. Investor yang menginvest Anda itulah yang harus siap nggak terima rugi. Nah, misalkan dia mau buka bisnis salon, pet shop di ruko. Nah, harus bikin visibility study-nya. Nah, jadi visibility study-nya itu tadi taruh di platform. Jadi kita tanya, ada yang mau ikutan nggak pet shopnya Ko Hendrik? Kita ada waktu 45 hari. Karena belum tentu, nah itu harus ditulis di dalam prospektusnya. Sehingga Ko Hendrik tidak dituntut. Jadi ketika mereka invest, mereka udah baca, mereka udah siap. Oleh sebab itu, setiap bulan Ko Hendrik harus mengirimkan laporan keuangan kepada publik pemegang saham. Wah, jadi benar-benar tanggung jawab banget ya kalau. Oh iya, Jadi uang kayak orang. kalau misalnya kayak bank itu kan yang penting pinjam bisa bayar beres. Hmm. Nggak bisa bayar, Ini gua sita. enggak. Punya jaminan. Ya. Gitu. Dan bank tidak ikut-ikutan dalam urusan apa keterlibatan sebagai pemegang saham. Jadi pemerintah itu dalam visinya itu adalah untuk orang bisa IPO itu kan butuh besar sekali dananya. Nah, jadi mereka bikin ECF untuk latihan dulu. Orang tuh mengenal bagaimana sih tata cara perusahaan untuk bisa IPO. Nah, ini terbuka nih, nggak bisa apa termasuk gaji. Saya menetapkan gaji saya 15 juta. Nah, pemegang saham setuju nggak? Kalau nggak setuju, dia mereka nggak mau invest. Jadi kuncinya adalah proposalnya mesti bagus. Nah, sebelum nanya kalau rugi gimana, investor udah tanya duluan. Mereka udah tanya sampai detail. Nah, mereka udah puas, baru mereka mau invest. Nah, investnya melalui apa? Melalui platform. Jadi dia minta eh, apa S-Fund ini ataupun perusahaan apapun lah SCF itu sebagai perantara untuk memastikan bahwa bisnis yang dijalankan, yang dipublish ini benar. Oleh sebab itu, kita ada fee. Fee untuk apa? Fee untuk kurasi. Ya, benar. Nggak pasti dapat pendanaan. Itu benar. Bisa dapat, bisa enggak. Makanya ada 45 hari masa penawaran. Sama, kayak IPO juga begitu. IPO kan makanya ada penjamin emisi kan. Kalau dia tidak dari masyarakat, dia nggak dapat pendanaan, ya penjamin emisinya yang harus tutup. Nah, oleh sebab itu, kita harus apa ya benar-benar bertanggung jawab dalam menawarkan sebuah bisnis yang
melibatkan banyak pemegang saham. Gitu. Ini. Ya, menjawab ya. Jadi platform manapun tidak ada yang berani memberikan jaminan. Mereka hanya sebagai perantara saja. Namanya juga platform. Kayak Tokopedia gitu loh. Tapi kalau Tokopedia jual barang, jual produk, ini jualnya bisnis. Apa prospek bisnis. Jadi Ya. dapatnya hanya fee-nya aja gitu, expand. Iya, dia hanya via. Sama kayak Tokopedia juga kan. Hmm. Dia hanya ambil dapat fee aja. Sukses fee lah istilahnya. Tuh mah nggak ada pendanaan mudah dan cepat. Pinjol tuh Pendanaan jadinya mudah, dong. cepat dan nggak usah bayar itu ya. Itu dana hibah namanya. Gitu. Nah ini yang, tapi thank you ya, maksudnya komentar dari Ko Hendrik mencerminkan pada umumnya orang seperti itu. Salah paham, suka salah paham. Tapi kalau orang yang, misalnya kita punya ide bisnis yang bagus sekali, kita lagi cari pendanaan, mau yang cari investor. Nah, platform-platform ini sangat bermanfaat. Kadang-kadang ada orang, gue sih tertarik sama bisnis lu, tapi gue takut ini gimana ya cara kamu menjalankannya. Nah, oleh sebab itu, platform itu jadi orang tengahnya. Ya, sama persis lah kayak kayak bursa, OJK, dan lain-lain gitu loh. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak Adi, kalau untuk bisnis misalnya properti yang lagi macet begitu, itu ya gimana ini? Bisa bisa lewat ini nggak? Oh, kalau lagi macet Espan nggak bisa. atau ini? Nggak bisa. Karena tergantung, karena Espan ini kan hanya platform. Si Hmm. yang mau modalin tuh bersedia nggak? Kalau dia nggak bersedia pun kita nggak bisa apa-apa. Kita hanya jadi perantara saja. Oke, ini Ko Hendrik tanya lagi. Tapi kalau startup apakah disetujui nggak Pak? Ini balik lagi. Proposalnya seperti apa? Menarik nggak? Jadi bisa iya, bisa enggak. Gitu. Oh, tiba-tiba mau buka klinik, terus saya rekrut teman yang sudah jadi dokter dan apoteker. Oke. Nah, track record mereka bagaimana? Feasibility study-nya seperti apa? Kliniknya buka di mana? Target marketnya siapa? Potensi penghasilannya berapa? Nah, itu mesti detail sekali. Ya, ya nggak apa-apa. Mereka kerja segala macam. Berarti kan, wah potensi belum tahu nggak bisa. Mesti ada namanya feasibility study. Startup pun ada feasibility study-nya ketika mereka minta dana ke angel investor. Sederhananya itu kalaupun startup tetap perlu ada kalau untuk pendanaan sendiri pengajuannya tetap perlu ada proposal juga kok. Jadi setidaknya ada hal yang meyakinkan gitu. Hmm. Jadi nggak bisa di warung kopi gitu. Saya pernah eh, ketemu banyak sekali pitching-pitching startup. Wah, proposal mereka luar biasa. Ada visibility study-nya, ada ini, ada itu. Jadi orang juga naruh uang juga kan mau uangnya kembali gitu loh. Ini tapi ini bagus ya. Hari ini pembicaraan tuh saya jadi tahu banyak sekali misunderstanding di masyarakat ini. Seolah-olah pendanaan mudah dan cepat dan gak usah bayar ya. Kalau rugi. Saya nggak paham tentang apa bedanya apa ya. Maksudnya bedanya apa ya? Nah, boleh cerita nggak nih, Ko Alek nih, apa yang dilihat? Coba boleh Ah, diketek. Lah kok lift malah dia. live pula? Oh, nanti dia masuk lagi kadang-kadang error gitu kok. Ya, ya, ya. Gak apa-apa kita tunggu aja masuk. Gak apa-apa, no problem. Nanti kalau saya nggak bisa jawab, nanti besok hubungin CS-nya aja. Karena saya kan bukan orang Indofan. Tapi saya jadi punya ide nih, apa? Berikutnya adalah bagaimana membuat proposal bisnis yang menjual. Ini kali lebih menarik nih. Aku malah kepikirannya ini, gimana cara membuat laporan keuangan yang sederhana kalau mau pengajuan itu biar lebih Nah, terlihat itu menarik itu tuh. juga boleh, itu juga boleh, itu juga boleh.
ilmu membuat proposal tuh mahal loh. Jangan dikira gampang Nah, bikinnya itu. jadi nggak cuma cantik doang, tapi isinya juga mantap Isinya, itu. Minimal orang template-nya lah kok. Ah nih Alex, kok Alex masuk lagi kok. tadi ketendang. Halo kok, tadi ke live ya kok. Boleh di-sharing kok tadi yang nggak paham tentang jenis pinjaman yang ada di Indovan tuh yang mana ya kok? Boleh di-share kok yang 3 jenis itu. Mm-mm. Ya, tadi, sorry, tadi suka tahu kenapa keluar dari Zoom ya. Ini tadi saya ngecek ada 3 ya. Katanya ada kayak invoice apa, funding apa gitu loh. Terus ada lagi yang apa gitu. Dia ada 3 itu, saya juga masih bingung istilahnya gimana gitu. Oke, invoice dulu Oh, ya, invoice. invoice financing, project Financing. financing, working capital financing. Iya, itu apa Oke, ya? Itu oke. beda-beda gitu atau gimana? Pertama, invoice financing itu begini. Kok Alek bisnisnya apa? Saat ini sih bekerja, belum bisnis apa-apa. Oke. Kalau kita ada dagang, kita ada tagihan. Kan kita buka invoice kan? Betul nggak? Heeh. Nah, tapi kadang-kadang pelanggan kita itu bayar kita kan nggak langsung. Dia utang misalnya. Oh, oke. Nah, kita butuh uangnya saat ini. Tapi uangnya ada nanti. Nah, kita bisa jaminkan itu namanya invoicing financing. Saya tuker, Oh, saya tuker. tuker ya. Oke, oke. Nah, tuh. Nah, berikutnya tadi apa? Setelah invoice, berikutnya. Eh, bentar ya, tadi apa ya? Saya juga lupa tadi 3 itu apa. Tapi sebenarnya bisa tanya Google kok. Google tahu itu. Oh gitu ya. Ya, soalnya juga Tanya. apa kurang tahu cara misalnya kalau pengajuan gitu syarat-syaratnya mungkin beda-beda gak persyaratannya? Persyaratannya sih kurang lebih hampir sama lah. Kalau invoicing kan berarti invoice-nya ada nggak bener nggak, nanti dicek. Bukan Oh yang invoice project. palsu. Nah, kalau project, misalnya gini, saya ada project untuk, kalau invoicing kan udah jelas ya, barang, Ya, dia tukar bond. Kalau ya. project, saya ada project bangun rumah. Nah, saya butuh modal kerja untuk bayar tukang, beli bahan, segala macam. Tapi orang yang mau beli rumahnya udah ada. Ini loh tagihan saya. Nah, saya ini modal kerja saya, masih ada selisih. Nah, kita bagi dua. Nah, kira-kira begitu. Contoh sederhananya ya. Hmm. Project itu lebih panjang biasanya, lebih panjang. Kalau Berapa? working Nah, capital financing gimana tuh? working capital itu adalah modal kerja. Modal kerja itu begini. Kalau kalau project itu kan setahun. Kalau working capital itu dia lebih pendek. Saya butuh apa? Misalnya beli, misalnya Koalek ini pedagang kopi, butuh beli apa ya? Beli kopi dari petani. Ini lagi panen raya ini. Sayang nih, Iya. kopinya lagi bagus, harganya oke, tapi gua nggak ada duit. Nah, gua butuh pinjaman nih. Jaminannya apa? Kopinya. Dan sudah ada pembelinya. Nah, diturunkanlah pinjaman untuk Koalek tebus kopi dari petani dengan harga yang lebih murah. Karena petani juga lagi butuh uang misalnya. "Ih, oke ini murah banget. Biasa sekilo goceng, ini dia cuma bayar si ceng. Tapi gua gak ada duit." Sering kan dengar gitu kan? Hmm, 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 hmm. Oke, oke. Ya, oke. Oh ini ada lagi nih, Pak Hendrik. Tapi laporan keuangan dan propornya cuma sekedar iming-iming angin segar. Wah, gak bisa. Investor tahu itu. Ya, betul. Tapi kalau harapan potensi nggak bisa. Jadi ini bukan apa ya, bukan proposal yang ecek-ecek, nggak bisa. Pasti di challenge itu. Nah, tugasnya Espan lah melakukan screening bahwa proposal yang diberikan itu bukan proposal yang ecek-ecek, tapi proposal benar. Makanya kami ada fee-nya, ada success fee-nya, karena kita kerja. Oh, berikutnya lagi. Kalau ada proyek BUMN yang sekiranya bisa bisa jadi susah dibayar oleh kontraktor, bahaya juga nggak? Iya. Saat ini ada beberapa proyek dari BUMN, terutama Wika, eh, fintech nggak mau kasih pinjaman karena banyak yang nggak mau dibayar. Nah, ini pertanyaan bagus sekali. Jadi kita kita ini industri pun saling tukar menukar informasi. Hati-hati loh, proyek dari Wika lagi bermasalah loh. Kalau ada
Hati-hati, jangan jangan. Kan proyek pemerintah rata-rata kan utang dia. Nah, gawatnya utangnya nggak dibayar. Nah, jadi ya kita hari ini kan ngomong kan cuman berapa jam ya. Faktanya di lapangan, wah detail sekali. Kita cek nih, cek itu, cek nih, cek itu. Makanya ada fee. Tujuannya apa? Menjadi perantara. Karena kan kalau misalnya Kohendrik dapat proposal bisnis, kan nggak ngerti. Ini digelembungin apa enggak? Kayaknya indah banget. Nah, itulah tugas kami, sebagai orang keuangan untuk ngecek. Sehingga proyek-proyek yang muncul di dalam website itu sudah dikurasi dengan baik dan benar. Kira-kira begitu. Ini kalau Pak Kohendri sebagai investor kan takut kan, ini ada proposal dari mana ini gitu loh. Gitu. Nah ya tapi yang bayar fee itu pemilik proyek bukan investor. Oke, menjawab? Ya jadi kalau mau pinjam uang tuh jangan dikira gampang, susah itu. Tapi kalau kita benar-benar mau bisnis, kita sulit dapat pendanaan dari bank, fintech ini adalah alternatif. Karena mereka bisa menghubungkan teman-teman dengan investor-investor yang memang mencari bisnis yang sama. Gitu. Tapi hari ini saya malah dapat banyak pencerahan nih dari Ko Hendrik dari pertanyaan-pertanyaan. Oke, rupanya market tuh berpikirnya seperti ini. Oke, oke, oke. Next time kita kasih edukasi yang lebih lebih dalam lah ya. Ini kan bagus juga bagaimana membuat proposal bisnis yang menjual. Menjual ini maksudnya gini, yang sesuai aturan. Bagaimana membuat laporan keuangan sederhana yang dapat diterima oleh lembaga keuangan. Itu kan ilmu semua itu. Oke, 15 menit lagi, jam 9. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan lagi? Ini kayak Atau Pak Adi, kuliah. kalau kalau untuk Hmm, proyek-proyek perumahan, hmm, dia kan masih banyak asetnya gitu. ya. Kalau kita sebagai jaminan kita bikin satu ini perusahaan gitu, Em, saya mesti lihat, pinjem buat saya bangun mesti, gitu, dia kan modal kerjanya udah kurang, ada nggak ada modal kerja. Cuman asetnya nah, sih masih banyak gitu. hmm, saya mesti lihat proposalnya, Ko Edi. Jadi saya mesti lihat lokasinya di mana, proyeknya apa, ada potensi nggak. Karena ada beberapa proyek perumahan yang nggak bener juga, kena banjir sampai 6 kali di Cikarang itu. Sampai akhirnya para pembeli rumah itu kabur, nggak tahan, pindah akhirnya. Nah, kita mesti lihat proyeknya kenapa nggak jalan, masih bisa diselamatkan nggak. Nah, itu juga melibatkan banyak orang. Kalau ditanya bisa nggak? Bisa, bisa aja. Tapi harus dievaluasi dulu. Begitu. Oke? Saya sebagai pebisnis lebih berpikir strategi bisnis apa yang cukup baik untuk menjaga konsumen yang mungkin beralih ketika ada persaingan harga. Iya, benar. Ya, ini untuk apa ya? Untuk sustainability, keberlangsungan usaha. Benar. Pen- Jadi gini, biasanya orang tuh cari pendanaan tuh kalau benar-benar butuh sekali. Jadi sering sekali orang gatel. Wah, dapat tawaran kur nih dari pemerintah. Murah bunganya, ambil ah. Tapi nggak tahu mau diapain. Nah, itu bahaya sekali. Kita jadi pegang uang, jadi iseng, tangan tuh jadi iseng gitu loh. Gitu. Paling bagus ya sedapat mungkin jangan ngutang, sedapat mungkin. Tapi kalau benar-benar memang clear, jelas untuk apa lewat-lewat, nah boleh. Market lagi bagus, di reinvest. Nah itu apa maksudnya? Proyeknya apa ini, Cidiva? Oh, itu kayak saham ya maksudnya Cidiva Oh ya. saham, wah saham nggak bisa itu jangan, saya nggak bisa jawab itu. Investasi saham Iya nggak maksudnya. bisa nggak bisa nggak bisa. Ya, Reinvest itu ke ya. Pak Oke. Rapon.
bukan saya. Cidiva, hari ini kita membahas lebih ke arah pinjaman karena Pak Adi Putra sendiri, Pak Adi Putra juga sebagai direktur dari Surya Fajar, Surya Ya, urun dana, Fajar sudah fajar urun dana. Urundana, seperti itu. Maksud saya adakan webinar strategi bisnis Pak. Wis. Oh, Kalau yang ini mah oke. masuknya ke arah CDPSDM nih sama ekonomi. Ya, 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 ya. kalau misalnya nih GIDCD membahas hal yang ini nih, wah merembet agak merembet sih. Ya, agak Sorry merembet. banget, sorry, sorry, sorry. Tapi nanti aku bisa ajukan ke teman-teman CD sih buat membahas hal Ya, terkait hal ini gitu. Kenapa ini bisa membahas juga mengenai apa namanya pinjaman ini pun juga karena secara nggak langsung ini masih termasuk dari under sekuritas Surya Fajar Sekuritas seperti itu Ko Henry. Maka itu mm-mm. bisalah kita mengadakan hal ini ke GIDCD seperti itu. Karena kan Biar kita kan juga paham. kerjasama dengan Surya Fajar Sekuritas, kita juga masih undernya dari Surya Fajar Sekuritas seperti itu. Tapi kalau nanti mengarah tentang webinar strategi bisnis atau tadi tentang pendana apa tentang Bukan proposal, pendana. tentang pembuatan untuk pengeluaran dan pendapatan gimana cara membuatnya itu nanti dari divisi CD yang lain deh seperti itu. Mm-mm. Tapi thank you banget sih ini termasuk insight-insight yang bagus. Hilman boleh dibantu dicatat ya Hilman ya. Tadi ketemu dapat 3 hal ya Hilman ya. Webinar strategi bisnis, tentang tentang proposal, terus tentang pembuatan laporan keuangan. Tolong dibantu ya Hilman ya biar dicatatkan agar CD Jakarta bisa segera selenggarakan hal ini. Ya. Kan si di Medan juga udah bikin tuh yang kursus entrepreneurship. Nah, itu boleh mungkin bisa kasih mereka masukan. Ya, nanti juga bisa ikut yang di CD Medan, tapi di sini kebanyakan yang di Jakarta sih. Ya, ini duit nggak butuh duit semua nih, nggak butuh pinjaman, liquid semua nih sahamnya. Tapi minimal kalau teman-teman bertanya ada teman-teman Anda yang apa ya dapat informasi agak keliru terkait pendanaan, ya teman-teman sudah bisa ceritakan lah kebenarannya seperti apa. Tidak semudah itu gitu loh. Ya, tapi ini sebenarnya dalam waktu dekat juga di CD, di divisi lain itu sebenarnya juga lagi ada ngadain workshop sih. Seperti kayak mengelola anggaran dan merencanakan masa depan. Nah, itu boleh tuh kalau misalnya ada yang tertarik nanti bisa join. Ya, ya, ya. Oh ya free, pasti free lah kayak gini-gini free-free aja pokoknya intinya panteng terus deh acara-acara dari CD itu. Ya tenang aja. Jadi oh belajar laporan keuangan. Nah ini boleh nih belajar laporan keuangan. Minta Pak Rapon selenggarain tuh cara membaca laporan keuangan. Kalau mau bikin workshopnya juga boleh, tapi mungkin agak berbayar karena kan panjang itu ceritanya itu. Supaya serius, kalau ada workshop tuh harus serius, harus bayar itu. Hmm. Bener loh. Kita kita harus ngerti loh, bisa ngerti baca laporan keuangan loh. Harus ngerti loh bikinnya. Itu ilmu itu. Laporan Iya, keuangan tuh maksudnya lebih ke arah secara sederhana atau yang secara ini ya yang dimaksudnya dari Ko Alex. saya pikir laporan keuangan itu penting juga yang itu kan Mm-mm. pertama buat kita sendiri biar paham. Kedua kan bisa jadi ada persepsi-persepsi yang di luar sana seperti apa gitu kan cara menilai ini bagus apa tidak sama gimana sih supaya dianggap ini cakep nih gitu loh. Nah itu yang saya nggak paham tuh cara ngeliatnya apa. Nggak mungkin cuma hanya angka kan. Ada kata-kata Mm-mm. juga mungkin harus kita pakai supaya oh ini oke ini make sense gitu loh. Mm-mm. Bener gak? Benar, benar. Itu bagaimana cara membaca laporan keuangan nih. Kadang-kadang banyak orang tuh memoles, make up. Wah, asetnya besar, tapi utangnya juga gede. Nah, gitu loh. Utang, itu benar. Sebetulnya kalau teman-teman ini investasi saham harus ngerti baca laporan keuangan.
Itu adalah investor yang benar ya, bukan yang karena tren gitu loh. Oh lagi naik ikut-ikutan gitu loh. Itu benar. Yang tadi Kualek bilang tuh benar sekali. Harus ngerti. Itu ilmu mahal itu. Tuh, Ko Hendrik bilang, siap HTM 200.000 berani ya. Bayar gratis serius. Takutnya berbayar tapi isinya nggak berbobot. Enggak lah, tenang lah. Kalau CD sih selalu menjamin lah ya. Kalau Pak kan udah sering dengar Pak Rapon ngajar ya. Kan ada bobotnya tingkat tinggi tuh Pak Rapon tuh. Teknis, hal-hal teknis ya. Boleh tanya. Ini good idea nih. Boleh nih eh, bikin seri lah kayaknya. Karena laporan keuangan itu nggak bisa cuma sejam 2 jam itu. Mesti setelah ada tadi kasusnya, bagaimana mengetahui sebuah laporan keuangan ini ada informasi tersembunyi yang tidak ketahuan. Bagaimana kita tahu bahwa perusahaan ini masih sehat apa tidak, lihat dari mana, selain dari hutang, asetnya bagaimana, penyusutannya seperti apa. Itu apa ya, orang-orang akuntansi itu jagoan itu, mindah-mindahin pos apa, mindah-mindahin pos keuangan tuh. Makin malam makin ini nih sesinya jadi lebih ke arah keuangan-keuangan nih. Iya, wah ini mesti pakai Pak Ya, Rapon, mari tapi kita nggak balik apa-apa. ya tentang mengenai yang dari Espan ini ya. Gimana Mm-mm. buat teman-teman yang lain? Karena kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan, kita juga perlu akhiri juga sih. Ya, karena sudah jam 9, besok harus bekerja. Ya, Sekarang nah, cabut bisa sa- dirangkum ya lewat benar, sini. bisa bisa tanya ChatGPT lagi, benar, benar, benar. Hebat sekarang. Ya, oke, baik. Thank you bincang-bincangnya malam hari ini ya. Saya dapat banyak hal, dapat banyak insight juga dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Saya sekarang tahu, oh, rupanya market, apa masyarakat tuh berpikirnya seperti itu. Nah, ini juga menjadi tugas kami di perusahaan. Kita bisa sampaikan ke OJK, masyarakat hari ini cara berpikirnya seperti itu. Walaupun saya tidak katakan teman-teman mewakili ya, ini hanya sampel saja. Sehingga kita di industri keuangan itu perlu memberikan edukasi yang lebih lebih baik lagi agar tidak salah investasi, tidak terjebak dengan tawaran-tawaran yang gak uang gampang ini segala macam nggak taunya menjebak di akhirnya. Ya, oke. Terima kasih banyak teman-teman Ya, semua. thank you juga sih Ko Adi ya, Ko. Ya, Thank you sampai juga ketemu buat di lain teman-teman kesempatan. semua. Foto dulu, Semoga foto, foto. apa yang disampaikan dari Ko Adi Putra juga bisa em, memberikan suatu knowledge lah ya buat teman-teman semua, apalagi terutama tentang pinjaman seperti itu. Wih, cepet banget ada yang live. Boleh kita foto bareng nih. Ya, foto dulu, foto dulu. Boleh di on kameranya. Oke, thank you. Hilman sekalian bantu screenshotin ya. Saya takutnya nggak dapet. Oke, Cik. Foto ya. Ya, Satu, dua, tiga. Ini kenapa Pak bajunya merah semua nih? Oke, Cik. Udah. Fair hoki. oh iya ya, pas banget ya kamera Bisa semua merah ya. semua. Ya, Kita oke, thank bertiga you ya. pas lagi hitam lagi. Thank you banget loh Ya, Kak Adi thank you atas ya. Yuk, 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 yuk. sharing-sharingnya dan diskusinya. Thank you Ya, juga Ko Alex, Ko Edi, dan Ko Hendrik udah ya. join di malam hari ini. Jangan lupa nanti kita di 2 minggu berikutnya kita masih ada tentang sesi mengenai tentang saham di minggu kedua dan minggu keempat. Dan juga nanti di bulan depan itu seperti yang saya infokan bahwa di hari Jumat kita akan mengadakan pembelajaran tentang analisa teknikal ya. Nanti boleh join, boleh daftar. Nanti kita akan buka pendaftarannya. Thank you ya dan selamat malam ya. Thank you semua. Malam Namaste ya. semua. Thank Thank you semua. you. Terima kasih Pak Adi.